teman-teman, masih denganku Awang Kagunan. Rahayu, masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan orang baik akan bertemu dengan orang baik, dan orang yang kurang baik akan bertemu dengan orang yang kurang baik? Atau kalau misalnya dalam perjodohan, ya, orang baik hanya untuk orang baik, dan orang yang tidak baik akan dipertemukan dengan orang yang tidak baik juga. Kurang lebih seperti itulah, ya. Ini maksudnya orang baik itu yang gimana, Bun, ya? Pertanyaannya begitu. Orang baik ini maksudnya yang gimana? Ya, orang-orang selama ini berpikir ya kalau baik itu berarti kelakuannya baik, finansialnya baik, dan perilakunya baik, dan segala macam, tabiatnya, cara berpikirnya, dan segala macamnya. Kebaikan itu masih dilihat dari sisi yang sesuatu yang bisa kelihatan gitu. Padahal di dunia ini kan nggak ada yang abadi. Dalam 1 detik aja manusia itu bisa berubah gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang dimaksud seperti itu juga nggak ada yang abadi gitu. Ada momennya nanti akan berubah. Tapi menurutku, ya, yang dimaksud kebaikan di sini, orang baik akan berjodoh dengan orang baik, orang tidak baik akan berjodoh dengan orang yang tidak baik. Orang baik akan bertemu dengan orang baik, atau orang yang tidak baik akan bertemu dengan orang yang tidak baik. Itu dari tataran energi. Dari tataran energinya. Bukan secara apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita dapatkan, tapi dari tataran energinya. Oke, kalau kita lihat dalam sebuah pernikahan, ya aku ngomong rada serius ya. Tapi ini bisa dicermati oleh kalian-kalian di luar sana yang sedang berumah tangga atau sedang menjalin hubungan yang lebih serius untuk masuk ke jenjang pernikahan, atau yang sudah dalam ikatan pernikahan. Ini menurutku, ini pendapatku, ya, dan aku bisa berpendapat seperti ini juga nggak ujuk-ujuk, ya, karena ada proses panjang dan proses yang sangat luar biasa yang harus aku lewati. Di sini kita bicara energi. Kebaikan itu kebaikan energi, dan yang kurang baik itu adalah energi juga. Contoh dalam sebuah pernikahan, ya. Pernikahanku aja lah dikai contoh, ya. Jadi biar tidak berandai-andai, ya, karena ini faktanya yang terjadi. Ketika aku menikah, itu mungkin pada saat itu energi antara aku dan suamiku ini pas ketemu bagus-bagusnya. Jadi energiku bagus, energi suamiku juga lagi bagus-bagusnya. Sehingga dalam fase-fase pernikahan kita, ya, fase-fase awal pernikahan kita hingga ada ketidakseimbangan energi, akhirnya di awal-awal itu memang bagus. Apapun yang kita kerjakan itu selalu jadi. Bisnis yang kita bangun itu selalu jadi. Rumah tangga itu juga bahagia. Di rumah itu isinya happy. Jadi cuman seneng dan seneng doang. Melakukan semua itu dengan bahagia, ya. Menyelesaikan banyak permasalahan juga dengan bahagia. Dan kita nangis berdua itu, ya, karena pada satu kondisi sehingga kita pada satu fase kita terpuruk, mengalami keterpurukan. Nangis pun itu ya berdua dengan bahagia. Jadi kita pernah melakukan perjalanan itu dari Surabaya ke Magetan kalau nggak salah.
ya ada permasalahan yang kita harus lewati. Dan kita itu sedang menghitung uang, ini cukup nggak ya untuk bensin dan segala macamnya. Jadi kita melakukan perjalanan itu sambil nangis-nangis wong loro, nangis-nangis sambil nyanyi berdua ya. Sambil pegangan tangan saling menguatkan sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Magetan. Karena nggak main-main pada saat itu masalahnya. Tapi kita lakukan itu dengan happy, kita hadapi itu dengan happy. Dan masalah bisa selesai dengan cara yang mudah, tidak seruwet yang kita pikirkan dan tidak serumit yang kita khawatirkan. Karena energinya lagi pas, lagi sama-sama bagus pada saat itu. Kita bangun bisnis, apapun yang kita bangun langsung naik. Kita bangun sesuatu yang baru langsung naik. Apapun yang kita kerjakan itu langsung, sampai orang-orang itu tangannya emas sih, apapun yang dipegang selalu jadi. Ya pada saat itu karena energi kita masih sama-sama bagusnya, hingga pada satu titik ya, hingga pada satu titik sudah tidak seimbang lagi energinya. Entah aku yang naiknya terlalu cepat, atau ternyata suamiku yang turun energinya. Akhirnya ada kesenjangan, ketidakseimbangan. Goncrehlah rumah tangga kami. Bisnis berantakan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diupayakan, gak ada yang berhasil. Kegagalan demi kegagalan. Di rumah pun ketika kita ketemu panas mulu, ribut mulu. Gak ada ketenangan, gak ada ketentraman. Karena apa? Energinya udah beda. Nah, coba teman-teman cermati. Yang ada di rumah sekarang itu seperti apa? Jika kurang lebih yang terjadi itu sama seperti yang terjadi pada pernikahanku yang dulu, bisa jadi ada ketidakseimbangan energi di sana. Dan ketidakseimbangan energi itu tidak hanya berpengaruh di sisi rasa loh ya. Banyak hal. Di sisi rasa, harmonisasi, hubungan suami istri, bahkan sampai ke rezeki. Yang akhirnya membuat kandas itu biasanya di level rezeki dan di level rasa. Yang akhirnya membuat goncreh, kandas, memutuskan untuk cerai, itu biasanya itu. Tapi yang ratingnya paling tinggi karena masalah rezeki, masalah ekonomi, gitu ya. Jadi bisa, yang sudah berumah tangga bisa dicermati apa yang terjadi di rumah tangganya sekarang ya. Jika kurang lebih sudah mulai ada tanda-tanda seperti yang aku ceritakan tadi, itu pengalamanku ya, monggo silahkan kalian berdua bisa melakukan penyelarasan energi sebelum semuanya jadi hancur berantakan. Jadi orang baik akan berjodoh dengan orang baik, orang yang kurang baik, aku gak ngomong tidak baik ya, karena semua orang itu diciptakan baik. Orang yang kurang baik akan berjodoh dengan orang yang kurang baik, orang yang baik akan bertemu dengan orang baik, orang yang kurang baik akan bertemu dengan orang baik. Itu sebenarnya tatarannya ya, ada di tataran energi, kurang lebih begitu. Semoga ini bisa menjawab ya, semoga ini bisa menjawab. Mohon maaf kalau ada ketidaksesuaian. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.